nenek mama, unsur Pangulu Datu di 19 kota, 19 kabupaten se-Provinsi Sumbar. Kenapa harus digugat? Apa-apa saja perbuatan beliau? Apa efeknya bagi kita pewaris, baik laki-laki atau perempuan di Minang, yang mana pewaris harus menjaga dan memelihara apa-apa yang atas nama kebaikan yang telah dirintis oleh leluhur, baik itu dalam bentuk pengetahuan pemahaman maupun dalam bentuk fisik, rambah tabang, menebas, bersawah, berladang, membuka kebun, maupun dalam bentuk rumah yang telah dipersiapkan oleh leluhur bagi kita pewaris yang bertanggung jawab menjaga juga memelihara. Itu yang umum, ya. Yang khusus adalah sumber daya manusia yang harus ada program kaderisasi, aligenasi, dan penyadaran hal adat, budaya, adab, dan agama secara sejarah, manawi, hukum, manajemen, tata kelola tentunya. Juga sehubungan sumber daya alam, ulayat masyarakat adat, ulayat masyarakat budaya, sampai kepada hutan ulayat beserta isi hutan. Jadi jaringan oligarki nenek mama ini, dia bekerja sama dengan pihak keluarga kita terdekat merebut, merampas hak ulayat, ya, bekerja sama dengan Kerapatan Adat Nagari, BAMUS kalau di Sumbar, kalau di perkotaan namanya BPD atau dan LPM. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, BAMUS Badan Musyawarah Nagari, atau BMN Badan Musyawarah Nagari. Kalau di kota ada yang namanya LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ya. Kalau di Minang ada pula namanya DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah, yang membawahi Bakorkan, yang membawahi DPMN pada masing-masing kabupaten. Di masing-masing titik tadi ada jaringan oligarkinya. Ya, di suatu kenagarian ada jaringan oligarki yang khusus bermain mafia tanah, mafia administrasi. Dan jaringan ini biasanya bekerja sama dalam satu kesatuan, mulai dari keluarga tersendiri, terdekat yang berkhianat, menjual menggadai, terutama kita bicara hak wilayah tanah, juga hak wilayah sumber daya alam di suatu kenegarian. Jadi dia bekerja sama dengan unsur tetap pemerintahan. Di saat terjadi perebutan perampasan, yang berhak akan mereka keluarkan dari ranji, otomatis menjadi korban, dan pihak kepolisian maupun pengadilan, Mahkamah Agung, dia akan berpatokan kepada yang memegang sertifikat. Nah, masalah umum terjadi, hukum tata pemerintahan tidak memandang dasar atau tidak memandang cacat dalam transaksi. Hukum tata pemerintahan mengabaikan hukum adat, mengabaikan hukum budaya yang berdasarkan ranji, juga berdasarkan batas wilayah 4 penjuru.
Sudah sangat jelas aturan dan susunannya, adat dan budaya Minang. Semua tahu, terutama yang bergelar Pengulu Datuk, umumnya, khususnya orang-orang yang melegalkan. Orang-orang yang melegalkan adalah dari unsur kerapatan adat nagari, unsur dari BPD, LPM, BAMUS, BMN, ya, bekerjasama dengan kecamatan, desa, lurah, dan bahkan melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Nah, di sini ada benang merah. Juga terjadi hal tersebut pada level yang lebih besar oleh jaringan oligarki di jaringan Pemda. Jadi daerah yang di luar daerah Suaka itu otomatis menjadi ulayat masyarakat adat. Harusnya Karapatan Adat Nagari berperan aktif dalam hal ini. Karena yang mempunyai wilayah ulayat adat dan ulayat budaya adalah Karapatan Adat Nagari atau unsur dari Pengulu Datuk. Kalau toh ulayat masyarakat adat, terutama hutan ulayat masyarakat adat, hutan ulayat masyarakat budaya, jika tetap dikelola oleh hukum tata pemerintahan atau disamakan statusnya dengan Suaka, maka hilanglah ulayat masyarakat adat dan budaya tadi. Dan ini banyak terjadi di Minang. Salah satunya ada di daerah Batang Tabi, Payakumbuh. Itu ada 66 hektar ulayat nagari. Dan kita sama tahu ulayat nagari, wali nagari adalah unsur terkecil tata pemerintahan. Otomatis menjadi ulayat negara. Kita bicara oligarki kembali. Jaringan oligarki ini ada di segala lini dan segala aspek kehidupan. Itu tadi jaringan oligarki yang terendah. Jaringan oligarki ini juga terjadi di anggota DPRD, terjadi di Ikatan Persatuan Himpunan. Mereka hanya mengutamakan kepentingan orang-orang yang terdekat, tidak adil merata. Jaringan oligarki ini terjadi di partai, juga terjadi di hukum tata pemerintahan level pusat. Ada ring-ringnya. Begitu juga lah ring-ring di unsur terkecil di wilayah masing-masing. Bahkan RT, RW pun ada jaringan oligarkinya. Cuman hamba pribadi fokus kepada jaringan oligarki Ninik Mama seprovinsi Sumbar yang telah merebut, merampas hak ulayat tanah, hak ulayat sumber daya alam, mulai dari level kaum, hak ulayat suku, hak ulayat masyarakat adat di suatu RT RW, di suatu kanagarian, desa, kelurahan. Jadi, di dalam hal ini, peran proaktif Nenek Mama, dia harus sadar, dia harus dikaderisasi, supaya telinganya nyaring, supaya matanya tajam, supaya dia lebih peka dengan kekuatan yang mereka miliki. Karena negara sampai sejauh ini masih mengakui hukum ulayat, masih mengakui kekuatan hukum adat dan hukum budaya. Itu banyak tertuang di dalam undang-undang. Jadi sebenarnya untuk secara keseluruhan, Pengulu Datuk atau Nenek Mama berikut kaum harus ada pencerahan, harus ada pengkaderan mengenai 4 kosakata. 4 kosakata harus tahu, harus paham, harus kenal, harus memelihara dan menjaga, harus tahu contoh perkara dari 4 kosakata ini, adat, budaya, adab, dan agama.
Dan hal 4 kosakata tadi harus tahu secara sejarahnya. Hal 4 kosakata harus tahu secara maknawinya, aturan susunan, hukum. Yang keempat harus tahu dan paham manajemen tata kelolanya. Manajemen tata kelola. Kita bicara manajemen tata kelola. Dan berbicara sejarah maknawi, hukum, tentu saja memerlukan berdialog bertatap muka langsung secara intensif. Jadi tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat budaya khususnya di Ranah Minang, umumnya CNKRI, harus memahami kekuatan yang dimiliki oleh pejabat adat dan budaya, oleh masyarakat adat dan budaya di suatu wilayah. Supaya jangan menjadi korban, supaya jangan terjadi distorsi, terjadi pemerkosaan kepada ulayat masyarakat adat dan budaya, supaya tidak terjadi perebutan dan perampasan, maka harus disadarilah contoh perkara 4 kosakata tadi, ya, harus memahami secara sejarah manawi hukum manajemennya. Terutama harus tahu, paham, kenal, harus sadar hukum tata pemerintahan yang intinya memajukan dan menguatkan nilai-nilai adat dan budaya, baik itu dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, review jurisprudensinya, maupun dalam bentuk undang-undang, termasuk dalam bentuk perda. Kalau di Sumbar itu ada juga pergubnya, ada juga perbuk, ada juga pernak. Tentu saja jika saudara-saudari belum paham kekuatan yang dimiliki oleh nenek mamak tadi, maka nenek mamak yang masih memelihara kelurusan, kejernihan, nenek mamak yang masih berusaha bakatobana, berjalan dulu, tegak ada mana, mau ke dia, ya, akan lemah jika tidak ada sesama kita bekerja sama, jika tidak kita lakukan program kaderisasi, alih generasi, dan penyadaran sehubungan amanah tersebut. Jadi ini himbauan untuk saudara-saudari pemirsa umumnya di luar Minang, khususnya di dalam Minang, untuk mulai berkoordinasi. Kita adakan roadshow dan hamba-hamba akan memulai perjalanan ini, baik saudara-saudari tanggapi atau tidak. Silakan dihubungi 082179045777. Akan mengadakan roadshow dari Bandar Lampung Kota ini ke Sumbar, memulai perjalanan tanggal 15 Februari depan, bulan ini, sampai 15 Maret 2023 sebelum bulan puasa. Silakan saudari-saudari tinggalkan komentar. Silakan saudara-saudari bagikan. Jangan di skip, kita bercerita agak panjang lebar. Untuk lebih serius, silakan dihubungi nomor WA tadi. Jadi efek jangka panjang kita sudah lihat selama ini, karena nol mengutamakan anggaran untuk program kaderisasi alih generasi, yang terjadi hanyalah perbuatan euforia, pencitraan, seremonial. Hanya sebatas sumpah jabatan, hanya sebatas cinta gila. Cinta gila tidak tentu arah, ya, menegakkan benang basah saat saya suarakan fakta tanpa rekayasa. Jadi roadshow yang tanggal yang disebutkan di atas tadi adalah roadshow tahap yang ke-6. Mungkin saudara-saudari baru tahu, yang tahap 5-nya telah hamba lakukan secara independen, tidak ada demi kepentingan pribadi dan golongan maupun kepentingan politik. Telah hamba jalani proses roadshow tahap 5 dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai 11 Januari 2023.
Itu tahap 5. Yuk merokok dulu. Ya. Kalau tahap 4-nya telah hamba lakukan secara independen, ada di konten channel YouTube ini sesuai tanggal konten. Tahap 4-nya adalah dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2021 ya, sampai 30 Januari 2022. Diulangi lagi, tahap 4 dari 31 Januari 2021 sampai 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022, itu tahap 4. Kalau tahap 5-nya 31 Oktober 2022 sampai 11 Januari 2023. Baik, lanjutkan. Jika saudara-saudari masuki lebih dalam sesuai tanggal tadi, itu hamba memiliki 83 macam stempel basah. Ketua Kerapatan Adat Nagari mengakui membutuhkan program kaderisasi alih generasi. Hal 4 kosakata tadi, adat budaya dan agama, secara sejarah, manawi, hukum, dan manajemen. Itu bukti valid, bisa hamba kirimkan ke WA saudara-saudari masing-masing. Itu realita yang terjadi di lapangan. Ketua KAN itu sendiri asal 19 kota, 19 kabupaten, ya, 83 macam ketua stempel basah, itu mengakui di kabupaten dan kota masing-masing tidak ada yang tahu tempat bertanya, tidak ada yang pandai tempat belajar. Mereka malah meminta mengakui kepada hamba secara tertulis stempel basah, nomor telepon, gelar beliau, ya, membutuhkan program kaderisasi. Jadi sangat lucu kita menitipkan negeri ini kepada orang-orang tersebut sebagai pemimpin. Sangat miris akibatnya. Saudara-saudari kita yang terzolimi, yang direbut, yang dirampas hak wilayah tanah oleh jaringan oligarki tadi, keluarga sendiri bekerjasama dengan tetua kampung, dengan ini mamak lain, bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari, BPD, LPM, BAMUS, DPMN, sampai ke BPN, bahkan melibatkan TNI dan Polri minimal dari unsur Babinsa dan Bambinnas untuk mensertifikasi. Jadi wilayah kaum dirubah menjadi hak pribadi, ya. Dan hamba pribadi telah menerima banyak laporan selain laporan di tahap 5 kemarin. Hamba pribadi banyak menerima laporan warga mengenai perampasan perebutan hak wilayah tanahnya. Jadi saudara-saudari yang ingin ditindaklanjuti sekalian besok pada saat roadshow, silakan dipersiapkan keputusan sepihak dari Kerapatan Adat Nagari, keputusan sepihak dari BPN mengenai sertifikat, ya. Silakan dikumpulkan batas wilayah 4 penjuru hak wilayah yang direbut yang dirampas. Silakan dikuasakan atas nama Andri Andi, umur 49 tahun, hamba pribadi, ya. Berikutkan nomor telepon hamba 082179045777. Kita rebut kembali, kita rampas kembali sesuai dosis yang mereka lakukan kepada kita. Negara ini memiliki 2 hukum. Minimal 2 hukum. Hukum adat dan hukum budaya, juga hukum tata pemerintahan. Kita belum bicara hukum agama. Kita bicara hukum yang sering kita dengar saja, ya, hukum adat dan hukum tata pemerintahan. Sebenarnya budaya pun ada hukumnya karena tertuang dalam undang-undang. Ya. Jadi kita bertemu besok di Sumbar itu bukan cuma sekedar bicara membahas program untuk merebut merampas kembali
hak ulayat masyarakat, hak ulayat suku, hak ulayat kaum yang direbut, yang dirampas oleh jaringan oligarki yang disebutkan di atas tadi. Kita juga akan membahas definisi kosakata adat, definisi kosakata budaya, definisi kosakata adab, definisi kosakata agama, masing-masing definisi ada contoh perkara, dan masing-masing kosakata tadi kita bahas secara sejarahnya, secara maknawinya, secara hukum atau aturan susunannya. Kita bahas manajemen tata kelolanya supaya jangan berkelanjutan perebutan perampasan hak ulayat tadi. Ya, hamba fokus menggugat oligarki nenek mama. Sebenarnya di bidang lain, di lini lain, di aspek lain sangat banyak jaringan oligarki ini. Ya, jaringan oligarki kampus. Ya, para dosen itu juga ada jaringan oligarkinya. Pasar, jaringan oligarki ikatan persatuan himpunan. Mereka cuma mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan-golongan terdekat mereka, tetapi mengatasnamakan kepentingan bersama. Di Pemda juga ada jaringan oligarki, di DPRD juga ada jaringan oligarki, di DPR RI ada jaringan oligarki, di tetap pemerintahan, DPR pusat juga ada jaringan oligarki, sampai jaringan oligarki pemimpin dunia. Oligarki pemimpin dunia namanya New World One Order. Ya. Jadi hamba fokus kepada oligarki nenek mama yang setelah secara berkelanjutan menzolimi hak-hak ulayat tanah masyarakat adat dan budaya. Mari kita bersatu. Ya, khususnya di Sumbar, umumnya di Nusantara, terutama wilayah yang akan hamba lewati, Bengkulu, Jambi, ya, dan lain-lain. Juga Riau. Jadi sudah terlalu lama hak ulayat kita, hutan ulayat kita yang di luar suaka, direbut, dirampas oleh beberapa jaringan tadi. Mereka mengambil keuntungan tanpa kita sadari. Ya, mereka menipu, mereka memakai trik-trik halus untuk merebut dan melampas, mengatasnamakan suaka, hutan suaka, mengatasnamakan ulayat nagari atau ulayat desa. Dan kita sama tahu ulayat nagari adalah ulayat negara, karena wali nagari di Sumbar itu adalah unsur terkecil tata pemerintahan. Itu telah terjadi kezoliman mengatasnamakan PT, mengatasnamakan plasma. Jadi mari kita bersatu. Mungkin cara-cara yang sudah dipakai selama ini masih ada yang kurang. Ini sudah saatnya kita bersatu. Jadi kita harus membahas program kerja terlebih dahulu, barulah kita lanjutkan proses menggugat dengan beberapa metode. Jadi himbauan kepada saudara-saudari, salah satu metode awal untuk alih generasi dan penyadaran sehubungan gelar pengulu Datuk Pendeta Marinum Mati Balang seperti Sumbar, ya. Saudara-saudari harus membantu hamba pada kepulangan kali ini untuk mewujudkan forum, mulai dari forum muda-mudi, kita berdialog tatap muka langsung secara intensif, hal adat, budaya, adab, dan agama, secara sejarah melalui hukum manajemennya, kalangan muda-mudi, di kalangan ibu-ibu, terutama sebagai pewaris, ya, juga mewujudkan forum di level wali nagari, forum kerapatan adat nagari, sampai forum DPRD, ya, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, ya, yang dukung unsur tata pemerintahan. Berhentilah melakukan euforia seremonial pencitraan, karena realita di lapangan sangatlah keruh dan kusut. Jangan lagi beralasan menghabiskan anggaran negara untuk survei, untuk keluar kota, ya, untuk studi banding. Jangan lagi beralasan untuk pencerahan pembinaan. Selama ini tidak efektif. Terutama tokoh-tokoh masyarakat adat dan budaya level provinsi di Minang itu, berhentilah mengutamakan kepentingan pribadi, menipu masyarakat, membodohi masyarakat, ya.
Karena jika tidak antum bela hak-hak wilayah tanah tadi, tidak saudara-saudara tidak antum bela, ya saudara-saudara yang viral, banyak yang viral tokoh-tokoh budaya Minang itu, baik di YouTube ya maupun yang dipanggil, percuma bicara aturan susunan adat dan budaya Minang, toh terjadi juga perebutan perampasan hak wilayah tanah. Saat antum tidak menerima laporan, sangat percuma Anda cuma mengambil keuntungan pribadi dengan berceramah berkhutbah. Ya, jadi mudah-mudi kampus seluruh BEM di Minang, tolong dicatat nomor ini 082179045777 yang membidangi adat dan budaya, Badan Eksekutif Mahasiswa berbagai Universitas Sumbar. Mari kita duduk berdialog secara intensif. Ya, karena tidak akan tuntas bicara di YouTube, tidak akan tuntas bicara via telepon, tidak akan tuntas, memang tidak ada efektifnya memakai cara ceramah dan khutbah selama ini. Jadi di Dinas Kebudayaan sendiri terjadi korupsi besar-besaran, Dinas Pariwisata, dan lain-lain lembaga instansi pemerintahan kerapatan sangat banyak terjadi korupsi, hanya mengutamakan infrastruktur fisik tanpa mengutamakan pengetahuan pemahaman, tanpa mengutamakan alih generasi, tanpa mengutamakan penyadaran amanah yang diemban. Jadi terkesan biarlah nenek mama atau muda-mudi Minang itu selalu bodoh. Jadi ini saatnya kita bangkit, duduk bersama. Ya, jika tidak ada tokoh narasumber atau pengkader atau penyadar, untuk sementara hamba menawarkan diri dan silakan munculkan tokoh-tokoh yang saudara-saudari anggap berkompeten di wilayah masing-masing di 19 kota 19 kabupaten tersebut. Jika tidak ada dana, silakan urus dananya ke wali nagari, ke kecamatan, kelurahan, ke wali kota, ke kabupaten, sampai level provinsi. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara yang menyaksikan, terima kasih membagikan, terima kasih mendukung channel YouTube ini. Maaf lahir dan batin. Selamat istirahat ya saudara-saudara semua. Ya, saya live jam berapa ini? Live jam 12:30 malam. Moga saudara-saudari membagikan. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditinggalkan komentar bertanya. Atau jika ingin berdialog bertatap muka langsung via telepon, silahkan hubungi 082179045777.